Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan pola komunikasi yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana beliau menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain sehingga orang lain itu dengan senang hati menerima pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa merasa berat untuk melaksanakannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini adalah agama yang memudahkan. Islam ini adalah agama menuntut umatnya untuk selamat. Selamat maksudnya ini tidak ada rasa berat gitu, nyaman dalam melaksanakan perintahnya. Kenapa orang bisa nyaman melaksanakan perintah? Karena dia paham apa yang harus dilakukan dan tidak merasa takut dengan perintah tersebut. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi diriwayatkan pada waktu itu ada seorang pemuda yang begitu tertarik untuk masuk Islam. Apalagi orang-orang di sekitarnya banyak yang sudah masuk Islam. Dia menyaksikan para tetangganya menjadi muslim yang hidup dalam ketentraman dan kedamaian. Namun ada yang mengganjal yang membuat ragu pemuda tersebut, yaitu kebiasaannya yang termasuk perbuatan maksiat akan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ia pun ragu-ragu ingin menemui Nabi untuk menyatakan niatnya memeluk Islam, atau tak usah menemuinya sama sekali. Begitulah pikir pemuda tersebut. Namun rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Pemuda tersebut akhirnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah majelis dan mengutarakan niatnya memeluk Islam. Ternyata di luar dugaannya, pemuda tersebut setelah menemui Rasulullah justru merasa senang karena ternyata Rasulullah tidak mengungkit masa lalunya. Rasulullah tidak menyinggung soal kebiasaannya tersebut. Rasulullah hanya memberikan satu syarat kepada pemuda tersebut, yaitu jangan berbohong. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada pemuda tersebut supaya bisa berislam dengan baik. Syaratnya cukup, jangan berbohong. Ternyata Islam itu mudah ya. Demikian pemuda itu bergumam dalam hatinya. Rasulullah hanya menyuruh saya untuk tidak berbohong supaya saya bisa berislam dengan baik. Sampai akhirnya datang hasrat pemuda tersebut untuk berzina. Jadi setelah menemui Rasulullah, pemuda ini menjalankan kehidupannya seperti biasa. Hingga suatu saat datang hasrat pemuda tersebut untuk berzina. Salah satu kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Ketika akan melakukannya, ia teringat pesan Rasulullah untuk tidak berbohong. Sehingga dalam hati dia berpikir, nanti kalau Rasulullah bertanya, dari mana saya? Lalu apa saya jawab? Saya pasti akan berkata seadanya. Sebab Nabi, Rasulullah melarang saya untuk berbohong, katanya dalam hati. Akhirnya niat berzina pun diurungkan oleh pemuda tersebut. Begitulah seterusnya, setiap kali muncul niatnya melakukan hal-hal yang bersifat maksiat, setiap kali pula ia berhasil meredamnya karena dia takut berbohong.
Akhirnya pemuda itu pun tersadar bahwa hal yang dianggapnya mudah itu adalah cara Rasulullah, cara yang halus diajarkan Rasulullah agar dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ini adalah pelajaran berharga buat kita semua dalam menyampaikan maksud tujuan kita kepada seseorang. Kadang cara kita mengkomunikasikan suatu maksud kepada orang lain terlalu berat untuk diterima orang lain karena cara berkomunikasi kita terlalu ngejas orang lain. Jadi semoga ini menjadi pelajaran berharga bagaimana kita mengantar saudara-saudara kita yang lain yang ingin berislam menjadi nyaman dengan apa yang diperintahkan dalam agama ini. Ini juga sebagai pelajaran buat kita bahwa ternyata sifat jujur itu sangat menentukan keimanan kita. Dengan jujur, kita akan bisa melewati segala cobaan, rintangan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bertekad untuk jujur atau kita bertekad untuk tidak berbohong. Insya Allah kita akan berhasil menjalankan perintahnya dengan baik. Jangan pernah berpikir ketika akan melakukan sesuatu larangan ada niat dalam hati, gampang mah, nanti kan aku bisa bilang begini, dia kan juga tidak tahu. Ini adalah celah awal membuat Anda tergelincir dalam godaan syaitan. Baik, cukup sampai di sini.